Haleluya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih malam hari ini Engkau mengumpulkan kami dalam hadirat-Mu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruh anak-anak kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan Kau Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu
mengasihimu, kami, Allah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Dengan bicara dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat perbuatanmu, buat pekerjaanmu atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih sayangmu bagi kami. Kami bersyukur Kau Allah yang sangat peduli atas hidup kami. Terima kasih, Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan buat pekerjaanmu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu yang telah memilih kami dan yang telah membentuk hidup kami untuk kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Kau sangat baik. Kami bersyukur kami boleh mendapat anugerah-Mu. Kami boleh mendapat kasih-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu. Kami boleh melewati segala hal dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat banyak hal yang sudah Kau kerjakan. Pertolongan demi pertolongan boleh kami lihat. Dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat-sangat baik. Bahwa mata kami itu terus terarah kepadamu Tuhan. Sepanjang hidup kami, biar mata kami terus memandang Kau, mengikuti jalan-jalan yang Kau nyatakan bagi kami setiap hari. Terima kasih, Kau baik, Kau sangat baik. Kami bersyukur biar kami tetap ada di dalam anugerah-Mu, dalam rencana-Mu. Kami terus berjalan bersama dengan Engkau di segala musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sukacita-Mu melimpah di dalam kami bersyukur. Kami mau bersukacita bersama-sama dalam hadirat-Mu.
Haleluya. Mari semua kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku ya Tuhanku.
yang baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan seluruh hidup kami untuk menerima firman-Mu yang Kau berikan bagi kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, kasih setiamu nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita menyanyikan pujian ini dari awal. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh berlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu,
depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Termulialah Engkau, masa depan Kau yang menuntun hidup kami untuk berjalan. kasih-Mu Layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Biar kami senantiasa terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini karena kami kembali dapat bersekutu dengan Tuhan. Kembali kami tundukkan hati kami ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selamanya. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Baik, puji Tuhan. Foto dulu Kak Kesya.
Foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Shalom. Kak Cika, Jelita, yang muda sama Uda. Shalom. Salam Pak Tua. Salam Pak Tua, salam semuanya, selamat malam. Sekarang Shalom. Siapa ya? Shalom Kak Esther sama Bu. Salam semuanya, selamat malam. Modelnya kayak gini. Modelnya gimana di sini? Modelnya gimana di sini? Modelnya tampilannya. Soalnya apa dulu? Di sini yang dulu. Di sini kayak gini. Oke, baik. Sekarang Shalom. Siapa lagi sekarang ya? Shalom Bang Marvel dan Inang Muda. Mana dia? Oh, lagi di luar. Ganti ya, tunggu dulu semua. Oke, Shalom. Bang Tian tadi mana ya? Tadi ada Bang Tian. Jadi hilang. Mana Bang Tian? Shalom Bang Tian sama Justin. Di mana tadi? Makan orang Cipulang. Oke. Shalom keluarga Glory. Makan juga. Baiklah. Shalom Kak Kesia. Salam semuanya, selamat malam. Sekarang Shalom Bang Yabes. Ada Bang Yabes ini. Makan juga. Baik. Shalom Tante Heni. Halo semuanya, selamat malam. Oh ini sudah muncul ini. Siapa ini? Shalom keluarga Glory. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom Pak Dedi. Shalom Pak, salam semua, selamat malam. Malam juga. Sekarang Shalom semua yang di studio. Baik, Tuhan. Oke. Baik, mari kita mulai. Oke. Oke. Sekarang dari perhatikan ya. Jika di dalam diri manusia, turun. Mana dia? Jika terdapat sedikit saja kekotoran dalam diri manusia, dia sangat membenci mereka. Kenapa, saudara? Kenapa Tuhan sangat membenci ketika ada sedikit saja kekotoran dalam diri manusia? Karena memang dia kudus gitu loh, saudara. Jadi sama saudara kalau kita itu melihat misalnya
Kalau ada orang yang licik gitu, apa gitu. Saudara kan bisa ngerti maksudnya. Saudara bisa perhatikan kalau ada orang yang niat hatinya kotor gitu dan dia menyembunyikannya. Saudara kan akan jengkel gitu. Kalau saudara hidup dalam kemurnian gitu. Kalau menjaga kemurnian gitu ya. Jadi kalau lihat yang tidak murni ada kebencian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Tuhan itu sekarang sedang menampakkan diri. Jadi menampakkan diri itu artinya, ini loh, sebagaimana adanya aku itu kayak gini. Ini nggak bisa diubah ini. Ini nggak ada toleransi. Untuk itu nggak ada toleransi. Nah, tetapi bukan berarti dia itu kaku gitu ya. Nggak juga. Jadi dia mengatakan firman ini tujuannya adalah supaya kita itu menaklukkan diri kita kepada Tuhan itu. Gitu. Ini nggak bisa dibantah ini. Ini nggak boleh dikatakan, oh masa sih kayak gitu Tuhan. Tuhan yang aku kenal nggak kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Tuhan lagi memperkenalkan dirinya sebagaimana adanya dia gitu. Jadi nggak ada alasan manusia untuk membantah ini gitu. Jadi kalau misalnya ada orang gitu, ya udahlah, yang penting aku baik-baik saja, aku nggak berdosa, aku nggak menyusahkan orang lain. Itu juga dibenci sama Tuhan gitu. Karena dia hidup untuk dirinya sendiri. Watak Tuhan itu peduli. Tidak cuek gitu. Nah, jadi saudara mari perhatikan kita sekarang ini kan terus belajar gitu. Semua kita yang ada di sini. Pada saat kita mendengarkan firman ini, saudara, kita kan sudah mulai sepakat kalau Tuhanlah yang berbicara bagi kita, bukan manusia gitu. Ya tetap pakai mulut manusia gitu. Si orang yang bicara ini, dia harus belajar terus menanggalkan dirinya, melupakan dirinya. Bukan berarti orang ini sudah sempurna, tidak. Bukan berarti seperti itu. Tetapi di sini saudara kita itu benar-benar belajar mengenal wataknya Tuhan itu kayak apa gitu. Makanya tadi bisa saya jelaskan tentang yang tadi itu kalau terdapat sedikit saja kekotoran dalam diri manusia, dia sangat membenci mereka gitu. Gitu ya. Supaya saudara bisa mengerti. Makanya awal-awal para rasul itu saudara, mereka itu sebetulnya ketika mereka itu mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang pertama, wah itu mereka itu cukup tegang juga gitu loh saudara. Kenapa nggak tegang saudara? Dia hanya menyembunyikan sedikit saja hasil penjualan itu gitu. Hanya menahan sedikit aja, lagian kan itu punya dia. Ya, kalau zaman sekarang kan ya sudah untung aku kasih persembahan gitu. Kan kayak gitu kan? Sudah untung aku kasih perpuluhan. Ini bukan 1/10 dia kasih. Dia hanya menahan sebagian saja. Pasti sebagian besar yang dikasih. Tiba-tiba mereka berdua mati gitu. Waduh. Itu kan sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Wah, kalau zaman sekarang mana ada mau orang datang ke gereja yang seperti itu gitu. Takutlah. Ngeri nih gereja ini kira-kira kayak gitu. Nah, jadi saudara, awalnya saudara, kita kan berpikir begini.
Waduh, siapa nanti yang akan mengikuti? Gimana kami bisa bertahan terus ini ya? Dulu sampai saya pikir, ya udahlah. Kalau memang eh, karena sudah mencoba segala macam cara gitu kan dulu gitu. Ketika mau belajar mengenal melayani Tuhan ini sudah. Jadi, ah, udahlah. Mau pergi semua ya silahkan aja lah. Ya itu biar urusan Tuhan aja lah. Saya nggak tahu lagi. Gitu. Tapi ternyata secara perlahan kita boleh melihat selama ini ya beberapa tahun ini. Cobalah perhatikan saudara. Betapa tidak seperti yang kita bayangkan ternyata Tuhan itu gitu. Secara perlahan dia ternyata sabar sekali ya. Walaupun firmannya keras gitu. Tapi ternyata dia juga sangat lembut sekali. Gitu. Jadi sama seperti kalau kita mendengarkan perkataan ini gitu ya. Kalau dulu mungkin orang baru gitu mendengarkan ini. Ah, gak terlalu memperhatikannya gitu. Selalu dalam diri mereka, enggak lah Tuhan itu ada kompromi lah gitu. Dia kan kasih, dia sudah mati, dia ini. Bla, bla. Tetapi bagi kita perkataan ini penting. Jadi setiap kali saudara Tuhan berbicara itu saudara, itu kayak dia apa ya? Dia benar-benar walaupun nampaknya dia tidak memaksa, tapi ada kesan memang dia itu tidak toleransi gitu. Apalagi bagi kita yang dipilihnya ini saudara. Jadi sekarang dia mulai katakan kepada kita begini. Bagi kamu semua yang ada di tempat ini, bagi kamu semua yang ada di kelompok ini, oh, pendisiplinanku akan berlaku. Karena kamu berbeda, karena aku khususkan kamu untuk mendengarkan perkataan-perkataanku ini. Jadi saudara, kita semua yang ada di sini mesti bersiap-siap senantiasa. Gitu. Mesti berjaga-jaga senantiasa. Jangan-jangan kita terlewat. Harus seperti itulah sikap kita setiap hari, saudara. Ada hal-hal yang apa ya, yang akan diucapkan dia secara tiba-tiba gitu, spontan saja, tanpa kita duga. Gitu. Jadi kita tidak tahu, saudara, bagaimana Tuhan bergerak. Kita tidak bisa memprediksi dan kita tidak boleh memprediksi memang, saudara. Jangan coba-coba memprediksi Tuhan itu. Kalau mau kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Kalau mau kita tetap ya. Ini anugerah, saudara. Ini kasih karunia. Kalau kita itu bisa ada di tempat ini gitu. Setiap saat, saudara, kita mesti mempersiapkan diri kita, saudara. Dari mana saja, saudara? Dari bagian manapun, saudara, dari firman Tuhan ini, saudara. Karena firman ini berkaitan satu dengan yang lain. Gitu. Jadi ketika kita membaca firman ini ya, kita semua yang ada di sini mulai misalnya. Kita kan setiap hari menanti-nantikan Tuhan. Oh, kita tidak boleh punya pikiran bahwa ini rutinitas ya setiap hari. Nggak bisa lagi punya pikiran kayak gitu. Karena kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Misalnya lagu yang tadinya. Banyaklah yang kau lakukan.
Coba saudara rasakan gitu ya. Ada irama yang tadi itu mungkin sudah sering kita nyanyikan. Gitu. Tapi kali ini ketika dinyanyikan, saya merasakan sesuatu, saudara, semangat gitu. Ya, kira-kira seperti itulah, saudara, hidup yang sedang kita jalani ini. Kita mesti benar-benar seperti apa ya? Kalau saudara pernah lihat ikan yang lagi lapar di kolam gitu ya, itu mereka akan buka mulutnya itu ngap-ngap gitu. Pas lagi kondisi lapar gitu. Nah, kira-kira seperti itulah kondisi kita setiap saat ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, bayangkan saudara ketika Adam dan Hawa itu bangun gitu. Yang pertama saudara adalah ketika mereka bangun itu, yang pertama dalam pikiran mereka, Tuhan akan datang. Coba saudara bayangkan, Tuhan yang datang, benar-benar datang. Jadi pada waktu itu saudara, belum ada apa ya, kita sekarang ini saudara bisa surprise karena kita sudah mengalami perjalanan yang panjang yang monoton. Oke? Dulu ketika Adam dan Hawa belum jatuh, belum ada yang namanya monoton. Oke? Coba bayangkan ya. Coba flashback ke belakang dulu. Gak ada. Monoton itu saudara iblis yang buat. Berulang-ulang itu dunia. Nah, jadi saudara, Tuhan itu sedang membawa kita kepada ciptaan yang semula. Oke? Iya, kita mesti punya pikiran kayak gitu. Nah, jadi pikiran kita ini mesti diset. Setiap kali ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan ini. Kalau saudara sudah mulai ada bosan, jenuh gitu, segera tegur dirimu gitu. Nggak bisa kayak gini. Boleh sepanjang hari ini kita itu mengalami kekacauan ya. Seperti kemarin Mami Kesia masa arsip gitu. Yang harusnya arsip jadi kolak saudara. Katanya sih, saya bukan saya yang bilang. Tapi memang rasa ikannya itu karena gimana kemarin masalahnya terlalu asin, terus dikasih gula gitu. Karena nggak terlalu asin itu supaya gimana. Tapi itulah jadinya saudara. Jadi rasanya bukan ikan arsip, tapi ikan kolak. Gitu. Lalu saudara, kemarin lagi goreng ayam. Gosong gitu kan. Aduh. Katanya sih 1 kilo katanya. Ungkap ya. Gosong. Nah, walaupun keadaan kita misalnya 1 hari itu kacau, tapi ketika kita itu bersekutu dengan Tuhan, kita mesti bisa lupakan. Ya, itu namanya menyangkal diri, saudara. Itu menyangkal diri yang paling sederhana. Iya. Jadi sengaja, saudara, Tuhan izinkan kita itu punya masalah. Sengaja diizinkan masalah itu untuk kita itu boleh mengambil keuntungan daripada masalah itu. Tahukah saudara kenapa iblis itu tetap masih ada? Karena Tuhan mau mengambil keuntungan dari iblis itu. Gitu. Wah, saya ada keuntungan. Iya. Karena hanya dia pelaku kontras yang sangat luar biasa. Jadi sebetulnya saudara, dia mengatakan kepada orang yang kemarin itu kontras. Sebetulnya itu saudara, karena gini saudara. Udah lah, kira-kira kayak gini. Daripada aku terus menggunakan iblis itu kontras, ya kamu aja lah sekali-sekali jadi kontras. Kira-kira kayak gitu loh sebetulnya. Karena kamu tahu lah, kan aku benci sekali sama iblis itu. Kira-kira kayak gitu. Jengkel sekali. Nggak boleh lagi dia ada di hadapanku.
Apa sih salahnya kamu jadi kontras saja dulu? Gitu sebetulnya, saudara. Cuman dia nggak mau gitu. Ngapain? Aku cuma mau jadi kontras saja. Aku udah mati-matian, mau ikut Tuhan, dan sebagainya. Kok aku cuma jadi kontras saja? Oh, dibilang jadi pelaku pelayanan nggak apa-apa lah. Ini kontras. Waduh, jadi sia-sia dong semua. Nah, waduh. Jadi saudara, ketika Tuhan melakukan berfirman seperti itu, saudara ya. Kalau saudara lihat dari segi manusia ya, kan kalau yang namanya apa namanya ya, pendalaman Alkitab itu ya. Kita ini bukan pendalaman Alkitab, saudara, bukan pendalaman firman Tuhan, bukan. Kalau pendalaman Alkitab itu, saudara, itu belajar bahasa lah, belajar ini loh. Aduh, nggak ada yang seperti ini, nggak ada misalnya, oh kamu akan kontras, nggak ada kayak gitu. Nah, jadi persekutuan kita ini, saudara, bukan persekutuan pendalaman Alkitab, bukan. Kita ini diajar oleh Tuhan. Diajar sendiri oleh Tuhan. Oh, Paulus saja nggak bisa membuat kayak gitu, saudara. Dulu dia mengajar, bukan Tuhan yang ngajar. Dia apa namanya di ruang kuliah Tiranus. Jadi dia kayak dosen gitu, ngajarin 12 muridnya itu, saudara. Mereka tersebar gitu loh, saudara. Mereka tidak diajar oleh Tuhan, mereka diajar oleh Paulus. Nah, kalau kita ini kita diajar oleh Tuhan. Nah, mendengar itu aja saudara, mungkin orang udah kaget. Mana Tuhan ya, katanya. Sombong kali dia itu. Lalu mungkin diam-diam mereka mengikuti kita gitu kan. Dilihat. Sama kok, biasa aja kok. Ya iyalah. Emang kita harus biasa. Nah, apa sih yang sudah aku alami ketika aku mengikut Tuhan yang sekarang ini? Bukan malah bertambah baik, makin hancur. Itu tampilan dari luar. Tapi dari segi keberhasilan Tuhan, oh, kita tidak tahu. Nilai kita mungkin sudah cukup tinggi menurut Tuhan di antara manusia yang lain. Nah, biarlah itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Iya, nggak perlu kita cek-cek nilai kita di hadapan Tuhan. Kita mesti kondisikan setiap hari hati kita ini lapar dan haus. Gitu ya. Jadi dia ngajar kita ini, saudara, kalau kita mau ini, kalau saya coba perhatikan setiap hari ketika saya berbicara kepada saudara gitu ya. Semua kan kita lakukan dengan iman. Kita persekutukan. Kita baca satu bagian, lalu dalam hati saya nunggu. Adakah sesuatu yang di sini yang tiba-tiba Tuhan munculkan gitu. Iya. Seperti itulah pola kita setiap saat, saudara. Dan tahukah saudara, diam-diam ada sesuatu yang secara ajaib Tuhan kerjakan. Saya nggak bisa ceritakan dengan detail, saudara. Tapi saya bisa rasakan keindahan Tuhan. Kiranya setiap kita yang ada di sini boleh merasakannya. Sehingga kita itu makin suka menanggalkan diri kita. Kita kan lemah, dan kita kan suka gagal. Kita kan berdosa. Kita kan umat yang rusak gitu. Ya kan? Gak ada yang bisa kita perbuat, saudara. Kita mencoba ingin bertekad, tekad kita pasti gagal gitu. Jadi kadang kita itu dilema gitu ya. Padahal kalau kita dengar firman Tuhan, oh Tuhan sedih sama kita. Lalu kita berjanji, Tuhan, kiranya aku tidak membuat engkau sedih lagi ya Tuhan. Tuhan gimana? Itu lah itu. Kita sudah bertekad kuat, tekad kita gagal lagi.
Kadang-kadang kita gitu. Terus gimana ya Tuhan gitu. Tuhan diam gitu kan. Kadang-kadang kita jengkel dalam mengikuti Tuhan ini gitu. Tapi di waktu yang lain, di waktu yang berbeda, ada sesuatu yang saya rasakan sampai dengan hari ini. Memang Tuhan itu unik. Dia bawa kita terus. Jadi coba bayangkan tadi seperti Adam tadi ya. Bayangkan ketika dia bangun, saya nggak tahu orang-orang yang lain yang ikut Tuhan seperti itu. Seperti itu kita enggak. Yang tiap pagi itu, kalau dulu kan rasanya kalau kita itu kan, kalau dulu masih pendoa, zaman pendoa harus ada namanya laporan saat teduh gitu. Itu kan kadang dibuat-buat, apalagi kalau kayak kami full timer lah gitu kan. Harus dibuat lah. Udah terlambat bangun, oh cepat-cepat baca Alkitab. Lalu tulis lah gitu kan. Karena rutinitas gitu kan. Jadi kena marah kalau nggak ada laporan saat teduh. Nah, saudara, tapi sekarang kita ini saudara, gimana lah kita itu setiap pagi, kita harus benar-benar dalam keadaan di mana kita mesti berpakaian rapi untuk berjumpa dengan Tuhan. Tiap pagi loh saudara. Gitu, atau mau jam berapa kita tidur gitu. Kepada siapa kita itu bertanggung jawab? Apakah saudara bertanggung jawab kepada saya? Tidak kan? Kepada Tuhan kan? Secara perlahan kan saudara mulai menghormati Tuhan. Ya Tuhan itu nggak kelihatan gitu loh. Tapi Tuhan itu nyata kan bagi saudara kan? Nyata lah dia setiap hari. Iya. Saudara kan tidak berani lagi kan memaksakan kehendak saudara kepada Tuhan kan. Misalnya ada kebutuhan saudara gitu kan. Kalau dulu saudara pas ada kebutuhan kayak gitu, begitu datang sama Tuhan, sekali dua kali ya. Tapi kali ini mungkin ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan. Kalau itu engkau pandang baik Tuhan, wah tidak mau kita mesti ngomong kayak gitu kan. Kadang kita masih gondok katanya Tuhan ini mengasihi saya, katanya Tuhan itu Bapak saya, katanya Tuhan mencukupkan kita sesuatu. Tapi kayak gini, tapi diam-diam kita gentar lagi. Enggak Tuhan. Ampun Tuhan. Iya, kan semua itu kan Tuhan perhatikan. Jadi bayangkan saudara, tiap pagi kehidupan yang kita jalani selanjutnya nanti itu adalah hidup dengan menikmati Tuhan setiap hari, menikmati firman-Nya setiap hari. Ada setelah dia, karena ada pagi, ada petang gitu kan. Ketika dia terbangun gitu, ada dia merasakan satu aliran yang baru. Iya kan? Atau tiap pagi dia sudah menunggu gitu. Kalau dulu sudah ada jam gitu, kok kayaknya sudah waktunya datang, kok belum datang ya? Ya, itu kehidupan awal loh saudara. Dan kita sedang dilatih untuk memulai kehidupan awal seperti itu. Iya. Saudara mesti belajar loh, melupakan semua masalah saudara tadi malam. Gitu. Nggak bisa ada lagi. Misalnya malam ini kita istirahat. Gitu. Kita mesti sudah lupakan itu pagi. Sudah. Gitu. Kita segar lagi. Itu mesti latihan terus itu saudara.
Kalau terasa berat, nah justru di situ korban. Kata-kata yang keluar dari mulutmu ketika engkau berat, nah itulah poinmu. Nah, gitu. Itulah nilaimu. Itulah penyembahan. Itulah kualitas pujianmu. Itulah kualitas ucapan syukur. Iya, tiap hari kita dilatih. Kita dilatih. Dengan mendengarkan ini, apa responmu? Mesti ada respon kita. Jadi kalau kita nggak kasih respon, kita dianggap Tuhan itu nggak menghormati Tuhan loh. Iya. Oh, jangan jangan bilang harga yang sudah dibayar Tuhan untuk kita ya. Dari pihak Tuhan nggak diragukan lagi loh saudara. Bagaimana dia pelihara masa depan kita. Iya. Dia bisa lemparkan kita kemana aja. Ke neraka dia bisa lemparkan kita. Dia bisa biarkan iblis untuk menghancurkan hidup kita. Dia bisa semua. Tetapi yang dilakukan dia menggembalakan kita. Ya. Oh, dengan yang lain saudara. Misalnya di tempat yang lain, di surga yang lain menurut mereka gitu. Itu ada pengurus-pengurusnya di sana. Sudah ada pejabat-pejabat di sana, termasuk di neraka. Ada pejabat-pejabat di alam roh, gitu. Itu nggak lagi terlalu diurusin Tuhan. Itu sudah sudah lengkap semua. Supervisornya siapa, manajernya siapa, direkturnya siapa, itu semua lengkap itu. Oh, mereka nggak bisa melawan itu, saudara. Tapi kita yang dipilihnya ini, saudara, nggak banyak. Kita yang mendengarkan firman ini setiap hari, oh, kita itu di-handle langsung. Oh, oh. Ya, jadi jangan kaget, saudara, kalau memang ternyata kita itu benar-benar, jadi hidup yang kita jalani, makanya kita ada di sini. Kita kan nggak tahu kan, mana kita tahu bagaimana kita lahir dulu, bagaimana proses kita lahir, roh apa yang ditempatkan dalam kita, lalu kita ditempatkan, mana kita tahu, saudara. Sekarang yang kita tahu adalah kita ada di sini mendengarkan firman Tuhan yang baru setiap hari. Ya, saudara, manalah saya tahu bagaimana caranya berbicara. Bagaimana Tuhan yang berinkarnasi itu berbicara melalui orang ini. Manalah saya tahu gimana prosesnya itu. Mana saya tahu dulu masa lalu saya bagaimana. Sebelum saya di kandungan ibu saya, mana saya tahu. Tapi hari ini, Tuhan mulai jelaskan hari-hari ini. Seperti yang saya jelaskan sama saudara. Bayangkan bagaimana dia bisa menjaga saya tetap hidup sampai dengan ya, waktu kecil mau mati gitu misalnya. Terus perjalanan berikutnya, aduh, sempat menjadi nyaman, lalu disuruh keluar. Kira-kira gimana lah caranya, saudara? Aduh, itu benar-benar kalau kita flashback ke belakang gitu. Gimana kita bisa sampai ada sampai hari ini? Itu ajaib sekali. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Sekarang, siapa tuh? Handphone di mana itu? Hah? Oh, aduh, terima dulu. Kira, oh, biasa. Oke.
Oh, kita tidak tahu, saudara, bagaimana kita boleh menjalani kehidupan sampai dengan hari ini, saudara. Jadi, ketika tadi Tuhan katakan gitu ya, bagaimana kita memulai seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa pada waktu itu. Coba ya, perhatikan. Dulu saudara belum ada surprise-surprise, saudara. Karena memang kehidupan dulu itu belum ada kerusakan gitu. Di Firdaus itu ya. Di tempat yang lain ketika iblis dilempar ke sana terjadi kekacauan. Itu di luar Firdaus, saudara. Ya. Nah, jadi bayangkan pada waktu itu, saudara. Adam dan Hawa itu hidup dalam Tuhan yang selalu baru setiap hari. Segar gitu loh. Di dunia ini, saudara, walaupun tidak ada masalah, di negara yang paling indah sekalipun, tetap ada yang namanya kekosongan. Iya, iya. Itu karena apa, saudara? Ada keinginan di dalam diri manusia. Itu yang membuat manusia menderita. Dan itu hanya bisa jadi manusia ini karena memang dia itu ciptaannya Tuhan. Oke? Dia hanya bisa hidup kalau diberikan hidup oleh Tuhan. Itu sudah jadi hukum. Oh, nampaknya iya manusia masih hidup, nampaknya. Tapi tahukah saudara, lihatlah kehidupan seluruh manusia seperti yang digambarkan oleh Salomo itu, saudara. Ketika dia berlelah-lelah terus, membuat ini. Pada akhirnya tiba nanti ketika. Terus kalau kamu mati, kemanalah kamu nanti? Begitu seseorang merenungkan ini, saudara, ada banyak sekali saudara, pertanyaan-pertanyaan dalam diri manusia yang tidak terjawab. Sekalipun dia pendeta. Saudara, apa yang kita alami sekarang setiap hari, saudara? Tuhan itu nyata. Nyatanya itu bukan karena kita diberkati, bukan. Terlalu kecil lah itu, saudara. Diberkati itu sudah sewajarnya. Kita hidup dalam berkat itu sudah sewajarnya. Udah biasa. Memang dia papa kita. Dia pasti sediakan segala sesuatu untuk kita. Nggak usah dipusingkan. Tetapi sekarang masalahnya adalah, apakah kita bisa merasakan setiap hari kasih yang baru? Hidup yang baru. Gairah yang baru. Semangat yang baru. Setiap hari. Itulah artinya kehadiran Tuhan yang nyata setiap hari. Iya. Oh, kita masih mix memang, saudara. Kita masih hidup dalam daging kita. Oke. Tetapi setiap pagi kita bangun sekarang, kita mesti melatih hidup kita. Hidup dipenuhi dengan hal yang baru setiap hari. Firman yang baru setiap hari. Oh, dulu saudara saya masih bagaimana cara mempersiapkan setiap hari. Kadang saya mesti belajar. Tapi sekarang kita sudah lalui 3 tahun lebih. Coba rasakan, saudara. Aliran-aliran yang baru setiap hari. Firman Tuhan yang baru dari berbagai macam sudut, saudara. Kita boleh dengarkan. Iya. Kalau di waktu awal-awal, saudara, kadang-kadang saudara saya masih gentar gitu, saudara. Iya.
Kadang-kadang saya masih melihat, eh, saya mencoba berusaha ingin meyakinkan saudara. Tapi begitu mulai dikatakan, tidak perlu kamu mengajar sesamamu lagi, mengatakan kepada sesama, kenallah Tuhan. Karena mereka tua muda, besar kecil, akan mengenal Allah katanya. Karena Bapamu sendiri akan mengajar kamu. Bagaimana saudara? Kita nunggu siapa? Bapak kita saudara. Siapa lagi Bapak kita? Kan gitu kan? Ketika Tuhan dulu bilang, hambaku Musa sudah mati. Saya pikir mereka semua jadi Yosua. Tapi ternyata tidak. Sekarang dia bawa kita untuk mengalami yang namanya Tuhan sendiri yang mengajar. Ya, saya sangat yakin sekali. Oh, dan saya tidak perlu menjadi kayak berhala bagi saudara. Nggak perlu, karena saya tahu Tuhan sendiri pun mengajar saudara. Iya. Kalau saudara bisa datang setiap pagi terus sampai dengan hari ini, saya tahu karena saudara sudah mengalami perjumpaan. Iyalah. Jadi ketika saya berbicara sama saudara, saya yakin saja. Bukan saya ngajar gitu. Biarkanlah Tuhan yang ngajar. Biarkanlah Tuhan yang ambil alih. Ya. Bagian kita taklukkan diri kita setiap hari. Kita siapkan hati kita ini dengan hati yang segar senantiasa. Ya. Saya melakukan bagian saya menjadi perwujudan daripada firman Tuhan, perwujudan daripada Tuhan itu, perwujudan daripada hikmat Tuhan. Saudara melakukan bagian saudara, mendengarkan. Saudara juga bisa berbicara. Karena ketika saudara berbicara, akan keluar firman yang baru mengenai apa yang saudara bicarakan. Makanya ketika ada si kontras itu, kalau dia tidak mau kontras, maka tidak akan keluar firman ini. Nggak akan keluar firman yang baru itu. Jadi tanpa sadar ketika terjadi perdebatan, dia kan nggak mau jadi kontras, kan? Dia ngelawan gitu loh. Nggak mau jadi kontras. Waktu dia bilang nggak mau, ternyata dia sudah jadi kontras. Gitu loh. Itu ceritanya. Nah, sehingga keluarlah semua firman yang tadi. Kamu bilang begini, dijawab sama dia lagi. Kan keluar firmannya. Nah, sama seperti kita. Bagaimana kita bisa mendengarkan firman yang baru setiap hari? Ya, ketika saudara bercerita. Ya, makanya masing-masing kita memberikan kontribusi. Sekecil apapun kontribusi kita, itu sangat berharga untuk kerajaan Tuhan. Yalah. Misalnya kadang saya lagi, aduh berat sekali gitu rasanya. Ayo, silakan sharing. Harapan saya, saudara, berapa menit gitu. Berapa menit sampai bisa stabil gitu. Ya. Dengan kondisi seperti itu, Tuhan selamatkan saya. Sehingga saudara kan gak perlu bergantung sama saya. Gak bisa dong. Saya hanya kan melakukan sebagian kan. Sedangkan Tuhan yang Maha Kuasa itu pun bilang juga. Yesus saja bilang, anak tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Cuma Bapakku lebih besar daripada aku. Iya dong. Makanya dia sampai rela disalib dia. Udah. Permuliakanlah anak. Supaya anak mau permuliakan. Iya.
Pada waktu itu dia tidak tahu loh saudara. Dia tidak tahu perasaan yang berat yang akan dialaminya. Nggak tahu, seperti mau mati rasanya itu dia nggak tahu itu saudara. Arti daripada seperti mau mati rasanya, hidup itu diambil dari dia. Iya, sama seperti kita saudara, ketika kita diizinkan rasanya seperti nggak ada Tuhan. Iya, itu kecil aja itu saudara. Kita bingung. Nanti kalau kayak gini, bingung kan? Tapi coba lihat, ketika kita menjalaninya. Aku terlalu takut. Ada kekuatan yang baru. Saudara. Iya. Nggak ada perlu kita sesali, saudara. Yang lalu nggak perlu kita sesali, kegagalan kita nggak perlu disesali. Orang sudah baik-baik aja orang itu, saudara. Harus disuruh jadi kontras, macam mana? Baik-baik loh, nggak ada masalah. Masalah dia cuma satu. Dia nggak mau jadi kontras. Itu aja masalahnya dia. Itu aja masalahnya. Dan itu dosa enggak? Enggak lah. Orang dia melakukan yang baik kok. Orang dia melakukan tugasnya dengan baik kok. Cuman itulah masalahnya dia. Dia tidak memperhatikan kepentingannya Tuhan. Nah, itu loh masalahnya. Yang diperhatikan kepentingan dia terus, statusnya terus yang diperhatikan dia. Dibenci sama Tuhan. Sepertilah saudara, Tuhan membawa kita ada kesalahan setiap hari. Kita nggak tahu Tuhan besok ngomong apa gitu, dari segi mana. Tapi dia terus berbicara bagi kita hal-hal yang baru. Iya, segar setiap hari. Bahkan ada saat-saat ketika manusia tidak dapat mengerti dan berkata, Tuhan, mengapa engkau begitu marah? Ingat waktu Musa itu, saudara. Udah mau dibunuh Musa. Musa nggak tahu, saudara. Bayang. Musa nggak tahu. Dia nggak tahu. Karena dia nggak menyunatkan anaknya. Dia pikir, wah bisa tolerir lah gitu. Ngapain harus ini gitu loh. Nanti juga bisa kok. Mengapa engkau tidak mempertimbangkan kelemahan ini dia? Kelemahan manusia. Mengapa engkau tidak dapat sedikit pengampun terhadap manusia? Mengapa engkau begitu tidak berpengertian terhadap manusia? Engkau jelas tahu sampai sejauh mana manusia telah rusak, telah dirusak. Jadi mengapa engkau tetap memperlakukan mereka seperti ini? Pikiran kita kan? Nah, aku sudah kayak gini kok, Tuhan. Sudah kayak gini mau gimana lagi? Kok sendiri yang bilang rusak gitu? Lah, aku sudah mencoba berusaha bertekad, tekadku gagal. Macam mana lagi? Lalu kunci keluar lah, udahlah suka mulai Tuhan. Misalnya kayak gitu. Saudara pikir itu gak dibenci sama Tuhan? Dibenci sama Tuhan. Berarti kita bilang, nggak tahu lagi. Misalnya kita bilang kayak gitu. Apakah kalau kita mempertahankan terus kayak gitu, apakah sikap kita itu benar? Enggak. Jahat itu. Iya. Kita bukan seorang manusia ciptaan. Selalu baru. Setiap hari kita harus punya pengharapan yang baru. Iman yang baru. Iya. Kita mesti lapar dan haus akan kebenaran. Di kondisi apapun firman yang sedang kita dengarkan. Iya. Kita nggak boleh punya sikap.
Itu nggak perlu lah sekarang ini firman itu. Nggak bisa pada saat kita mempersekutukan itu. Kita mesti berani berkata begini. Ya Tuhan, apanya maksudnya itu? Ketika kita mendengarkan kata-kata yang sulit dipahami misalnya kayak gitu kan. Lalu kita dengerin aja lagu. Tapi hati kita nggak fokus. Kita mikirin masalah kita. Kita nampaknya mendengarkan, tapi pikiran kita kemana-mana. Apa Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Dia membenci dosa. Itu menjijikkan baginya. Dan dia terutama jijik ketika terdapat jejak ketidaktaatan di dalam dirimu. Ketika engkau menyikapkan watak yang memberontak, dia melihatnya dan merasa sangat jijik, bukan kepala. Itulah faktanya. Itulah keadaan Tuhan. Nggak boleh kita mengatakan, masa engkau nggak toleransi sedikit? Nggak bisa. Ya keadaanku kayak gitu, kira-kira Tuhan mau ngomong. Kamu nggak bisa ngubah itu, gitu loh. Emang aku jijik. Gitu. Macam mana mau aku bilang? Kalau gitu Tuhan, bagaimana kami bisa berani menghampiri engkau? Kalau kami jijik di hadapan. Iya dong, kita mesti berani mengatakan hal seperti itu gitu. Apa Tuhan marah? Dalam hal itu tidak. Karena hati kita tulus. Karena hati kita murni. Kita nggak melawan. Ketika Tuhan ngomong terus kayak gini, saudara. Apa kita tutup telinga kita? Kita nggak mau dengarkan. Ingat ketika Tuhan bicara sama Ayub itu? Ketika dia menutup mulutnya gitu. Tuhan, Tuhan, udah, Tuhan, Tuhan, udah, Tuhan. Tidak. Buka telingamu. Ngomong Tuhan terus. Saudara. Lama-lama saudara Ayub itu. Lama-lama saudara dia merasakan keindahan walaupun Tuhan ngomong dengan terus terang. Tadinya dia tertuduh. Tapi ketika dia membiarkan Tuhan bicara. Dia merasakan walaupun firman yang keras. Tapi itu lembut sekali. Saudara. Tiba-tiba dia merasakan kehidupan yang belum pernah dia rasakan sendiri. Makanya dia berkata, dari kata orang saja, aku mengenal engkau. Tapi sekarang mataku terbuka. Iya, walaupun kata-kata yang seperti ini, saudara tahukah saudara? Memang itu keadaannya, itu kebenarannya. Itu gak bisa kita ubah. Jadi ketika Tuhan mengucapkan ini kita gak bisa salahkan perkataan Tuhan ini, saudara. Oh, kenapa engkau sudah tahu kami rusak? Kenapa engkau nggak tolerir gitu? Apakah aku nggak bisa bicara? Apakah aku nggak bisa terus terang? Kata Tuhan kira-kira kayak gitu. Jadi ketika Tuhan ngomong ini, aku sedang terus terang. Kamu kan tahu. Kira-kira kayak gitu. Kamu kan tahu. Aku itu kudus. Aku kan nggak bisa tolerir akan dosa. Itu keadaannya, itu kebenarannya. Jangan kamu selalu mengatakan dari dirimu sendiri. Kenapa engkau nggak berperasaan sama kami gitu? Engkau sudah tahu kami manusia rusak. Iya, justru ketika engkau mengetahui keberadaanku, mengenal watakku, disitulah engkau harus mulai menimba di dalam diri. Disitulah engkau mulai berdoa. Disitulah engkau merendahkan hatimu. Sekaligus engkau mulai menyatakan cintamu kepadaku. Ya. Disitulah saudara ketika kita membiarkan Tuhan berbicara. Apa adanya.
Iya, jangan batasi Tuhan lagi. Jangan halangi Tuhan lagi untuk bicara. Biarkan dia bicara. Bukankah selama ini kita yang bicara? Iya. Bukankah kita yang membuat Tuhan itu capek terus menjagai kita? Bukankah seluruh umat manusia yang membuat Tuhan capek? Iya kan? Orang-orang yang tertindas teriak ke sorga gitu. Ketika Tuhan melihat dari sorga, aduh, teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Teriakan orang-orang yang tertindas telah sampai kepada Tuhan. Makanya Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora. Supaya keadilan Tuhan ditegakkan. Iya. Sekarang, ketika dia berbicara terus terang, siapa yang pernah, saudara? Siapa yang tahu perasaan Tuhan? Semua para urusan lebih hanya menerangkan isi hati mereka. Sekarang inilah, saudara, baru Tuhan menemukan hamba-hambanya yang setia. Baru dia mendapatkan. Karena apa? Sekarang inilah baru dia bisa menerus. Iya, jadi pekerjaannya ini sudah lanjut terus, saudara, dari sejak zaman dulu, saudara. Iya. Disinilah, saudara, para orang-orang yang hidup di zaman dulu yang kita pernah baca kisah hidup mereka. Disinilah mereka semuanya benar-benar duduk di kaki Tuhan, mendengarkan hikmat. Iya. Ketika kita sedang duduk di kaki Tuhan setiap hari, saudara. Disinilah, saudara, orang-orang yang hidup di zaman yang lampau. Yang mereka mencari kebenaran, lapar dan haus kebenaran. Disinilah juga mereka duduk di kaki Tuhan. Iya. Berita tentang bagaimana orang-orang yang ada di sini duduk di kaki Tuhan itu telah menembus zaman. Iya. Kalau sekarang ada namanya viral gitu. Kita sudah viral di alam. Iya. Kalau saudara pikir mereka menganggap kita rendah, tidak. Selalu mereka mencari orang-orang yang biasa. Karena mereka berpikir, jangan-jangan Tuhan lagi ada di sana. Di antara orang-orang biasa itu. Iya. Bukankah kita orang-orang biasa, saudara? Siapakah saudara? Ya. Bukankah kita orang-orang yang gagal? Siapa kita? Kalau bukan karena kita menerima Tuhan setiap hari. Kita bukan orang yang lain. Tapi saudara, Tuhan yang begitu mulia itu telah berbicara di antara kita. Telah hidup di antara kita. Ya. Ya. Walaupun dia berbeda dengan kita. Kita telah belajar melihat Tuhan di dalam kesederhanaan. Kita telah belajar merendahkan hati kita. Menerima segala keadaan yang diizinkan terjadi pada kita. Kita mulai menerima takdir kita. Iya. Awal-awal saudara begitu banyak kesombongan dalam diri kita. Tapi secara perlahan kita mulai melihat bagaimana Tuhan menyingkapkan segala kesombongan kita. Lalu kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan menyegarkan kita setiap kali dengan firman-Nya. Dia berfirman kepada kita. Dia membukakan keadaan kita.
Lalu kita sujud di hadapan Tuhan. Kita telah belajar bersujud selama ini, saudara. Walaupun kadang-kadang ketika kita bersujud, kita nggak tahu apa yang mau kita sujudkan. Tapi kita belajar bersujud. Sambil kita menantikan Tuhan. Sambil hati kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan selalu memberikan kesegaran. Dia tidak pernah lalai menepati janji. Tiada Allah yang sepertimu. Tiada yang setara denganmu. Sungguh. Mari. Tak dapat terhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah namamu. Yesus, banyaklah yang kau lakukan. Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Ya, kita pasti berhati berpikir terus seperti itu, saudara. Tak habis-habis kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari. Baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Selalu baru setiap hari. Baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Baik, itu Tuhan. Kita berdoa. Makasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini buat persekutuan yang indah. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan. Saat ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu supaya kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.